Hari ini Rabu 16 Juli 2025 saya ke Polda Metro Jaya terkait dengan laporan saya terhadap oknum pengacara Farhad Abbas untuk melihat atau meminta SP2HP karena ini sudah berjalan. Jadi saya sudah menerima SP2HP-nya bahwa Farhad Abbas yang sebelumnya diundang untuk klarifikasi setelah 2 kali berturut-turut tidak hadir dan akhirnya sudah ada perkembangannya ya, di bulan lalu sudah ada perkembangannya bahwa sudah hadir diperiksa, diklarifikasi. Lalu kemudian untuk selanjutnya meminta keterangan dari saksi, dan ini yang kami janjian untuk ketemu hari ini, dan bilangnya nanti di jam 5 untuk SP2HP di Polda Metro Jaya. Kemudian untuk di Polres Jakarta Utara terkait dengan laporan saya ke Elsa Sharif, itu hari ini juga saya sudah diundang untuk ya SP2HP selanjutnya. Yang mana SP2HP sebelumnya ini saya sudah terima di tanggal 25 kemarin ya, 25 Juni nih. Nah, terkait dengan Ibu Elsa Sharif sudah diperiksa juga, dan di sini sangat jelas sekali ya, Ibu Elsa Sharif memberikan KTP ganda ya kepada Polres Jakarta Utara untuk melaporkan saya. Jadi mereka menggunakan KTP ganda ya. Ini bukan diduga lagi karena ada nicknya KTP di sini. Kemudian kami menemukan juga ada KTP juga di alamat Jakarta Pusat. Nah, dalam hal ini alamat rumahnya dia. Dan ini alamat, setelah kami cek, yang alamat yang dia pakai, KTP palsu ini dia pakai di Jakarta Utara, itu alamat palsu yang mana yang pemilik rumah ya itu mengatakan termasuk keberatan juga ya, keberatan karena digunakan alamatnya gitu. Dan ini kami masih terus koordinasi, dan kami koordinasi juga di catatan sipil sesuai dengan SP2HP yang ada. Artinya kedua-duanya sudah SP2HP, Bang? Kedua-duanya sudah SP2HP. Untuk Polda saya sudah menerima 2 kali SP2HP-nya, ketiga kali hari ini. Cuma nanti ya jam 5 baru bisa keluar karena yang menangani pas lagi ada undangan tadi, padahal udah janjian sih siang ini. Kemudian yang kedua, untuk yang di Polres Jakarta Utara terkait Ibu Elsa Sharif, ini sudah yang kedua juga nih SP2HP, dan hari ini mungkin yang ketiga juga. Nanti jam 3 insyaallah kami akan ke sana juga. Nah, untuk Bu Elsa sendiri sudah datang memberikan klarifikasinya, Bang, ke Polres Metro Jakarta Utara? Sudah, karena sudah datang sehingga sudah ada SP2HP ya perkembangannya. Yang sebelumnya juga sudah 2 kali pemanggilan. Ya, sudah 2 kali undangan klarifikasi untuk Elsa, namun Elsa tidak hadir, diwakili oleh lawyernya. Namun penyidik meminta agar Elsa yang hadir, dan itu meminta waktu lagi untuk memberikan saya SP2HP waktu itu karena Ibu Elsa belum hadir pada saat panggilan kedua. Dan alhamdulillahnya ya tanggal 25 Juli kemarin, tanggal 25 Juni sudah ada SP2HP-nya, dan ini artinya Ibu Elsa sudah diperiksa dan lanjut ke Capil untuk periksa yang diduga KTP ganda tadi. Atau berarti sebagai saksi pihak dari Dukcapil? Sebagai saksi apa? Dari pihak Dukcapil sebagai saksi kah? Ya, sebagai saksi Capilnya. Dan ini dari LPC kemarin akibat dari sebab akibat dari kasus UMKM dana titipan yang nyaris digelapkan itu, sehingga muncullah LP-LP seperti ini. Bang, setelah ada SP2HP, apa sih langkah selanjutnya dari pihak penyidik? Oke, baik, setelah ada SP2HP, langkah selanjutnya penyidik untuk Farhad meminta keterangan dari ahli, dan ini sudah dilakukan. SP2HP-nya sudah ada juga jam 5 nanti ya, itu di Polda ini. Kemudian begitu juga dengan Ibu Elsa Sharif di Polres Jakarta Utara, ya langkah penyidik yaitu meminta keterangan saksi dari catatan sipil Jakarta Utara. Seperti itu, Bang. Enggak, artinya langkah setelah SP2HP sendiri tim penyidik akan
melanjutkan ke tahap apa bang? Penyelidikan kah atau Iya, ada sudah penetapan? tentu sudah naik ke tahap selanjutnya ya, karena sudah ada cukup alat bukti gitu. Nah, dengan adanya klarifikasi nanti dari pihak Capil, maka itu saya kira sudah cukup lebih dari 2 alat bukti sehingga bisa ditentukan gitu. Iya. Dan ini kalau terkesan lamban, ya kami juga sudah bersama-sama Gerakan Suara Keadilan gaskan untuk menyuarakan secara aspirasi juga gitu, untuk menyuarakan ke Mabes Polri dan ke kantor Peradi dalam hal ini. Bang, Iya. artinya masih ada titik terang ya dalam kasus para UMKM ini. Ya, insya Allah semakin jelas ya, semakin jelas karena gini, mereka dengan sengaja membungkam kami, bahkan fatalnya dia menggunakan KTP palsu. Artinya ada kesalahan yang fatal memang sehingga dia berani melanggar hukum. Padahal kan Iqbal Sarif paham aturan hukum gitu loh. Kok berani pakai KTP palsu? Ya menggandakan KTP alamat orang lagi yang digunakan di Jakarta Utara. Dan ini kalau saya jelaskan lebih detail, ada sebab akibat kenapa mereka melaporkan di Jakarta Utara. Tapi itu nanti kita akan sebarluaskan lagi informasi terkait ini. Ya. Oke bang, terima kasih bang. Terima kasih. Semangat. Boleh kasih lihat buktinya, Bang? Ini di sini sudah dijelaskan nih. Ini yang dibawa ke Capil sekarang. Iya.